Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki bermacam suku dan budaya, tetapi tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu membangun dan menjaga Indonesia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan adalah dengan menumbuhkan sikap bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dasar hukum bela negara terdapat dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Tujuan bela negara diantaranya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Manfaat yang didapatkan dari bela negara yaitu membentuk sikap, disiplin waktu, aktivitas, dan pengatur kegiatan lainnya, membentuk mental dan fisik yang tangguh, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. ASN diharapkan memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air sesuai konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara adalah melalui pelaksanaan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi ASN. Jika kita menumbuhkan sikap bela negara dalam diri kita, insya Allah bisa menjadi ASN yang disiplin dan amanah. Insinyur Sotami adalah seorang menteri yang dapat kita jadikan teladan dalam menumbuhkan sikap bela negara. Insinyur Sotami lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1928. Insinyur Sotami merupakan lulusan Teknik Sipil ITB pada tahun 1956. Beliau sudah terkenal cerdas sejak menempuh pendidikan dasar dan menengah di Solo, salah satunya di SMA Negeri 1 Surakarta. Insinyur Sotami merupakan salah satu orang yang mencetus lahirnya Fakultas Teknik Universitas Indonesia dan tol pertama di Indonesia yaitu Tol Jagorawi. Beliau merupakan menteri yang bukan berasal dari partai, tetapi merupakan insinyur sipil hebat yang menjadi menteri di bidang yang dikuasainya. Insinyur Sotami terkenal sebagai sosok yang cerdas dan sederhana.
Meskipun pernah menjabat sebagai Direktur Utama Karya dan Menteri Pekerjaan Umum yang mendapat anggaran terbesar, beliau tidak hidup mewah, bahkan disebut menteri termiskin di dunia. Konon rumahnya di Solo hampir dicabut aliran listrik karena tidak mampu membayar. Sisi teladan dari Insinyur Sutami yang dapat kita ambil di antaranya: 1. Pekerja keras. Saat menjalankan tugas yang diberikan Presiden Soekarno untuk membangun jembatan Semanggi, Insinyur Sutami menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. 2. Tak mengenal pamrih. Bahkan di detik-detik akhir hayatnya, akibat penyakit liver yang bahkan diderita semakin parah, Insinyur Sutami mengumpulkan seluruh orang terdekatnya dan memberikan pesan sebelum akhirnya meninggal. Ketiga, sederhana. Meski hidup berkecukupan, Insinyur Sutami tak pernah tampil bermewah-mewahan. Ia adalah sosok yang sederhana dan apa adanya. Keempat, cerdas. Di usia yang masih 33 tahun, ia telah mengemban tugas negara. Sutami menemukan sebuah teknik konstruksi yang begitu mengagumkan dan dianggap sebagai pelopor teknik baru perbotot. Demikian pembahasan singkat mengenai sosok pahlawan pembangunan yang penuh keteladanan Insinyur Sutami. Banyaknya jabatan dan karya tidak membuatnya hidup mewah.